Saudara, seperti yang kami beritakan sebelumnya, pemerintah baru saja mengeluarkan SKB soal status aliran Ahmadiyah. Seperti apa sejelasnya isu SKB itu dan bagaimana status aliran Ahmadiyah serta kelompoknya setelah SKB dikeluarkan? Saya akan berdialog dengan Menteri Agama Mafthuh Basyuni melalui sambungan telepon. Selamat petang, Pak Mafthuh Basyuni. Selamat petang, Ibu Gondot. Ya, Pak Menteri, pemerintah akhirnya memerintahkan Ahmadiyah menghentikan melakukan kegiatan dan penyebaran. Apakah itu berarti status Ahmadiyah sekarang sudah dilarang? Oh tidak, jadi SKB yang kita lakukan adalah bahwa kita memberikan peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi dibekukan sementara, Pak? Boleh beraktivitas dalam waktu dekat atau sama sekali tidak boleh selamanya, Pak? Kita tidak membekukan dan tidak membubarkan, tetapi kita ingin meluruskan ya bahwa kalau Ahmadiyah itu mengaku sebagai orang Islam, maka dia harus menghentikan pengakuannya kepada Nabi dan ajaran-ajarannya sesudah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini lebih banyak kepada peringatan kepada mereka. Jadi apakah itu berarti, Pak, bahwa aliran Ahmadiyah itu bukan Islam dan karenanya harus keluar dari golongan agama Islam, Pak? Oh, bukan. Jadi mereka kan mengaku sebagai orang Islam. Ya, sebagai orang Islam itu nabinya hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi nabi sesudah itu. Nah, kalau dia mengaku sebagai orang Islam, maka pengakuan itu harus dihentikan. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan oleh penganut aliran Ahmadiyah. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh mereka, Pak? Ya. Ini kok nggak benar. Ada nggak dengar itu? Ya, Pak Menteri, bisa dengar suara saya, Pak? Saya ulangi pertanyaannya, Pak. Ya, jadi apa sekarang yang boleh dilakukan oleh para penganut aliran Ahmadiyah? Ya, dia harus menghentikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Coba saya bacakan ya keputusan ini, yaitu silakan, Pak. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Pak. Jadi sekarang ke depan, Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat setelah keluarnya SKB soal status Ahmadiyah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak? Jadi adalah kewajiban kita semua untuk bisa memberikan bimbingan, memberikan peringatan kepada mereka agar tidak melakukan seperti itu. Jadi persoalan pertentangannya adalah antara mainstream agama Islam dengan pengikut Ahmadiyah adalah tadi itu Ahmadiyah mengakui adanya Nabi lain setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang ditekankan agar dapat segera dilakukan. Kemudian memberikan kita juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum. Jadi tidak boleh lalu menghukumi sendiri, membakar masjidnya dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Kalau itu dilakukan, maka dia juga kena sanksi-sanksi hukum yang berlaku. Itu pertanyaan saya berikutnya, Pak. Apa yang akan dilakukan pemerintah kalau misalnya para penganut aliran Ahmadiyah menolak mengakui bahwa ada Nabi selain Nabi Muhammad? Ya, kan ada sanksinya. Ada sanksinya yang yaitu diktum kedua, ya dia akan diktum ketiga, yaitu dia akan mendapatkan sanksi dengan peraturan sesuai dengan peraturan yang perundang-undang yang ada.
termasuk nanti organisasi dan badan hukumnya. Baik, terima kasih Pak Menteri Agama Maftuh Basyuni atas keterangan Anda. Semoga penjelasan Anda memberikan sedikit ketenangan dalam masyarakat saat ini, Pak. Insya Allah.